melihat dari web analysis, tentu kita akan menuju pada Google Analytics. Namun di samping itu ada banyak yang komplement dari Google Analytics. Selanjutnya itu kita simak, yaitu di web analysis itu. Kemudian yang kita kupas sekarang tentang PFAI. Bagaimana kita melihat dari traffic dari sebuah web itu tapi fake. Jadi biasanya dari spam. Jadi itu yang visitor dari web itu yang bad visitor atau fake itu tentu mengganggu dari web itu sendiri, padahal di situ tidak menghasilkan atau mendatangkan real customer. Nah, kalau dilihat dari kebanyakan dari orang tidak tahu bahwa mereka tidak sadar adanya spam itu yang sangat banyak. Dan tentu di sini di PFAI itu bagaimana dia men-track sebuah visitor itu, apakah dia itu trafficnya itu adalah betul-betul fake atau spam atau enggak. Dan selanjutnya adalah Pingdom. Pingdom ini negara populer di Eropa, bukan ya, itu United Kingdom. Pingdom itu seperti dia sama punyanya kalau di Google itu adalah page speed. Jadi bagaimana melihat speed dari sebuah page yang tidak hanya berdasarkan bandwidth-nya saja, tapi di situ berdasarkan webnya, faktornya juga banyak. Dan Pingdom ini mengetahui faktor-faktor apa yang lebih jauh, apalagi yang menyebabkan sebuah web itu menjadi speednya menjadi tidak bagus. Nah, di sini ada display yang hasil dari Pingdom, kemudian bisa monitor performance itu real time. Kemudian kita lihat misalnya dari waktu ke waktu ada perubahan, misalnya ada pembuatan tambahan dengan link dan sebagainya yang sangat mengganggu sekali misalnya, dan membuat dari speednya yang bagus menjadi menurun. Kemudian selanjutnya adalah untuk web analysis berikutnya, toolnya bisa menggunakan SimilarWeb. Ini SimilarWeb ini di situ mengkoleksi data. Jadi SimilarWeb ini website yang mengkoleksi data yang bisa digunakan untuk multifungsi, biasanya untuk marketing gitu ya, sales juga, karena dia akhirnya membuat data itu, mengumpulkan data dengan SimilarWeb itu menjadi sesuatu yang memang valuable data yang sebelumnya misalnya ada pengkategorian data atau database yang belum memiliki arti, kemudian dengan SimilarWeb membuat menjadi sebuah valuable data yang itu tentu sangat bermanfaat misalnya untuk marketing, untuk riset atau untuk sales. Frog SEO di Screaming Frog SEO ini dia bisa membuat memberikan informasi tentang siapa saja yang berkunjung di website Anda. Di samping itu juga Anda tinggal memasukkan URL-nya, dan di situ juga mengetahui komprehensif teknik SEO yang diberikan oleh Screaming Frog ini, dan juga link-link yang mungkin dia itu misalnya di web Anda itu ada link yang ternyata itu masih error 404 gitu ya. Itu tentu harus diperbaiki. Nah, di sini dari Screaming Frog ini membantu sekali untuk melihat dari sebuah web. Kemudian selanjutnya adalah Wupra. Wupra itu salah satu penyakit, bukan ya, penyakit dulu ya, lepra ya. Nah, ini dia memberikan kita view itu sekitar 90.000 view, kemudian experiential customer excellent, dengan cara mungkin dia di email, nanti MailChimp-nya dia secara inject customernya mail to email dengan Wupra itu kalau kita pakai web analisisnya dari Wupra. Kemudian selanjutnya adalah yang 13 tentang SEMrush. Ini sangat populer sekali untuk marketing SEO, marketing effortnya. Jadi dia itu ada melihat mungkin backlink-nya, kemudian name, kemudian keyword, gap analysis, monitor social media effort juga di situ ada lengkap, karena di samping on page atau off page-nya dia bisa untuk kita andalkan untuk menggunakan web analysis pakai SEMrush. Kemudian yang terakhir adalah, yang ke-14 yang terakhir itu adalah Mosquito. Ini basic untuk sama seperti SEMrush di situ.
kayak backlink, kemudian cara menganalisis competition juga, kompetitornya gimana, kemudian penerapan link-link itu yang memberikan SEO yang lebih baik. Kemudian di sini juga dia pakai integrate dengan Google Analytics, kemudian atau penggunaan keyword dari keyword meningkatkan traffic dari web dan juga meningkatkan sales pada akhirnya. Terima kasih.